saya Maulana Alessandro Manzoni dari kelas BK 4B dengan NIM 240801006. Di sini saya akan mempraktekkan konseling individu di mata kuliah konseling individu, tentunya dengan dosen pengampu Ibu Festri Dwi Cahyaningrum MPD. Oke, mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mas Haji. Iya, Pak. Silakan. Iya, Pak. Duduk dulu di sini. Oke. Baik, Mas Aziz. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak, baik-baik saja, tapi agak pusing ini, Pak, aku. Kenapa kok pusing? Ya, karena ada rasa bingung gitu loh, Pak, Ada rasa bingung. Tapi dengar-dengar kemarin itu Mas Aziz katanya habis mewakili sekolahan ya? Iya, Pak. Iya, dipilih sama kepala sekolah itu, Pak, disuruh mewakili. Sama kepala sekolah? Iya. Mewakili apa itu kalau boleh tahu? Mewakili lomba itu, Pak, apa itu namanya? Kayak cerdas cermat itu loh, Pak. Cerdas cermat. Iya. Oke, di mana? Di kecamatan, Pak. Pertama Kecamatan. di kecamatan, terus saya dapat, terus ke kabupaten. Berarti lolos sampai kabupaten? Iya, Pak. Cuma ini belum ada jadwal ke kabupaten, Pak, nunggu. Berarti sementara juara di kecamatan gitu ya, terus untuk ke kabupatennya lanjut ke kabupaten, Pak. Gitu. Oh gitu. Iya. Nah, jadi gini Mas Aziz, kedatangan Mas Aziz di sini pastinya kan ada sesuatu yang Iya, Pak, betul sekali, Pak. ingin dibicarakan, ingin diomongkan. Nah, sebelumnya Mas Aziz itu sudah pernah belum datang ke ruang BK atau melakukan proses konseling itu sudah pernah? Kalau keinginan itu sudah dari dulu ya, Pak. Kok dari dulu ya ada, cuma belum pernah datang gini, Pak. Berarti kayak ini baru pertama kali ya? Iya, Pak. Masuk Pertama kali banget, ruang Pak. BK. Iya. Oke. Nah, jadi saya jelaskan terlebih dahulu. Ketika kita melakukan proses konseling itu pastinya yang pertama itu kita menentukan kontrak waktu. Jadi waktunya kita sepakati. Nah, mungkin di pertemuan pertama ini bisa kita maksimalkan di 30 menit. Iya, Pak, saya setuju, Pak, kalau 30 menit. Soalnya kan ya jam istirahat, Pak, ini. Ya, Mas Aziz kan juga nanti pastinya akan masuk ke kelas, pelajaran lagi seperti itu. Kemudian juga di konseling ini pastinya ada yang namanya itu asas. Jadi kami guru BK dan seluruh elemen dari BK itu memegang asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi Mas Aziz itu bebas nanti menceritakan permasalahannya, bebas mengungkapkan isi hatinya, itu bebas. Jadi kerahasiaannya itu pasti saya jamin. Jadi tidak ada yang tahu. Jadi aman, Pak, ya, saya menceritakan seluruh apa yang saya rasakan. Iya, aman banget, Mas. Semisal Mas Aziz mau cerita tentang apa saja itu aman. Kemudian ada juga yang namanya itu asas kesukarelaan. Seperti Mas Aziz tadi kesini datang itu kan tidak ada paksaan dari siapapun. Nggak ada, Pak. Nggak ada yang maksa. Murni datang ke sini ingin menyampaikan permasalahannya, itu namanya asas kesukarelaan. Mungkin 2 asas itu aja. Cuma kalau asas-asasnya itu ada banyak sekali, Mas. Tapi yang saya jelaskan 2 karena mungkin yang kita butuhkan hanya di proses pertemuan kali ini ya memang itu untuk saya sedikit spill ke Mas Aziz. Baik, Pak. Mungkin kalau Mas Aziz sudah siap, sudah nyaman duduknya atau gimana, boleh diceritakan terkait permasalahan Mas Aziz. Jadi gini, Pak, ya. Saya itu kan suka pelajaran IPA tuh, Pak. Nah, saya juga suka desain. Jadi saya bingung, Pak. Di sini orang tua saya ingin saya masuk IPA, Pak. Seperti itu. Jadi saya bingung, Pak. Oh, Mas Aziz itu berarti bingung. Selain Mas Aziz itu suka di pelajaran IPA, juga suka di desain. Iya, Pak. Kalau boleh tahu sekarang Mas Aziz kelas berapa? Saya itu, Pak, setelah ini mau masuk ke SMA, Pak, SMK. Setelah ini mau masuk ke SMA atau SMK gitu ya. Iya, ya kalau semisal
SMK kan pastinya nggak ada, SMA itu kan nggak ada pelajaran desainnya. Iya, nggak ada, Pak. Nah, kalau SMK itu baru ada pelajaran desainnya. Nah, berarti Mas Aziz itu kebingungan terkait dengan pemilihan jurusan gitu ya? Iya, Pak, betul sekali. Kalau boleh tahu dari orang tua itu apakah ada menyarankan masuk di jurusan mana ya, Mas? Kalau dari orang tua itu ingin saya masuk di IPA, Pak. Masuk di IPA. Iya. Kalau boleh tahu kenapa kok disuruh masuk di IPA sama orang Mungkin tua? kayak biar saya jadi dokter gitu loh, Oh Pak. gitu. Iya. Jadi untuk keberlanjutannya Mas Aziz mungkin diarahkan untuk menjadi dokter gitu Iya, ya? Pak. Seperti itu. Berarti Mas Aziz itu bingung terkait dua pilihan tersebut. Apakah saya itu masuk di IPA atau di desain? Nah, mungkin kalau di nilai rapot itu lebih condong yang mana, Mas? Apakah di desain atau di IPA? Kalau nilainya itu kedua itu bagus semua, Pak. Bagus semua. Iya. IPA bagus dan desain juga bagus, Pak. Tinggi-tinggi. Dua itu tinggi-tinggi, Pak. Oh gitu. Tetapi keinginan yang saya tuh ingin banget masuk di IPA karena nanti saya cita-citanya jadi dokter mungkin, atau saya itu pengennya di DKV atau di desain. Suatu saat nanti saya akan menjadi desain grafis yang handal atau gimana. Mungkin Mas Aziz adakah cita-cita dari keduanya itu atau salah satunya? Nah, gitu loh, Pak. Saya itu bingung di situ, Pak. Saya itu suka banget di IPA dan suka banget di desain, Pak. Jadi saya kayak nggak mau ninggal keduanya gitu loh, Pak. Nggak mau milih salah satu gitu? Iya, kayak berat gitu loh, Pak. Oke, oke. Tetapi apakah Mas Aziz itu pernah melakukan praktikum-praktikum terkait dengan kayak karya ilmiah gitu yang berhubungan dengan IPA? Itu pernah nggak? Pernah, Pak. Pernah. Iya. Dan Mas Aziz itu suka? Suka banget, Pak, juga. Oh, gitu. Jadi Mas Aziz itu sebetulnya memiliki dua kelebihan. Di dua kelebihan. Yang pertama adalah Mas Aziz itu memang bakat dan basic sih di pelajaran IPA. Karena kan kita lihat tadi katanya nilainya juga bagus. Iya, Pak. Tetapi juga di desain. Apakah kalau di desain itu pernah mengikuti lomba-lomba atau gimana? Nah, itu saya juga hobi banget, Pak, kalau ikut gitu. Saya pengen gitu, Pak. Jadi kayak ya kayak lomba-lomba itu saya pernah, Pak, sampai juara gitu. Mungkin ada Mas foto desainannya Mas Aziz di bisa saya lihat. Seperti ini, Pak. Cantik banget, Pak. Oh, itu. Seperti ini, Pak. Oke, oke, oke. Bagus loh Mas itu. Berarti ya memang Mas Aziz itu mempunyai dua kelebihan. Jadi mungkin gini, Mas Aziz itu bisa di apa namanya diomongkan ke orang tuanya lagi. Mungkin apa namanya saya kenapa kok harus masuk ke jurusan IPA, kan katanya disarankan orang tua di Iya, IPA. Pak. Tapi gini Mas, meskipun Mas Aziz itu masuk di IPA, Mas Aziz itu tidak usah meninggalkan apa namanya hobi Mas Aziz tadi yang di desain. Jadi semisal nih Mas Aziz masuk di jurusan IPA, kemudian nantinya Mas Aziz menjadi seorang dokter, masuk di kuliah jurusan kedokteran atau farmasi yang berhubungan dengan kesehatan seperti itu ya. Berarti Mas Aziz itu tetap melakukan kegiatannya sehari-hari sebagaimana jurusan yang Mas Aziz ambil. Tetapi di waktu-waktu luang Mas Aziz itu bisa meluangkan waktunya untuk menyalurkan hobi Mas Aziz di desain tadi seperti itu. Kemarin tuh sempat juga, Pak, ibu saya ya gitu. Kamu masuk di IPA saja. Jadi desain, melukis itu buat hobi saja gitu. Orang tua saya juga sempat bilang Oh, gitu, Pak. berarti orang tuanya sudah menyarankan. Iya, sempat gitu, Pak. Nah, jadi ya betul Mas, sebetulnya eh, kita memang apa namanya fokusnya itu di jurusan IPA. Nah, selain itu Mas Aziz itu bisa meluangkan waktu-waktunya. Misal nih Mas Aziz itu senggang, lagi senggang bisa untuk desain, tetapi Mas Aziz juga jangan lupa untuk fokus ke tujuan Mas Aziz yang Mas Aziz ambil tadi. Jadi saya tidak perlu meninggalkan keduanya, Pak, ya. Saya masuk di IPA juga bisa membanggakan kedua orang tua Ya, atas keinginannya.
Terus saya tidak perlu meninggalkan yang satunya yang saya suka itu, yaitu desain itu Pak. Betul, jadi nggak usah meninggalkan salah satu, cuma lebih difokuskan ke yang mana gitu aja Mas. Iya. Jadi saya lebih fokus ke IPA, terus si hobi itu desain itu saya buat hobi seperti itu Pak. Betul, seperti itu Mas. Jadi nantinya kan agar fokusnya itu kan tidak terpecah. Misal Mas Aziz juga di IPA, juga di desain, itu kan pastinya bingung. Tetapi jika Mas Aziz dapat memprioritaskan, misal saya di IPA ini untuk keberlanjutan karir saya mungkin. Nah, yang di desain ini untuk hobi saya. Jadi kan biar seimbang kayak gitu Mas. Iya Pak, paham Pak. Mungkin setelah kita berbincang-bincang, mengeluhkan permasalahannya tadi. Mungkin apakah ada yang ditanyakan atau mungkin Mas Aziz masih bingung di yang mana lagi atau gimana? Alhamdulillah dari sini lumayan lega sih Pak, karena sebelumnya memang kayak bingung banget Pak, kayak gimana ya, pikiran saya kayak buntu gitu loh Pak. Saya ingin keduanya tuh Pak, ya dari saran Bapak itu ya membuat hati saya agak tenang sih Pak. Tapi orang tua pengen sekali ya Mas Aziz masuk di jurusan IPA ya? Iya Pak, dari awal tuh menyarankan saya untuk masuk di IPA seperti itu Pak. Mungkin latar belakang orang tuanya Mas Aziz ada yang di kedokteran atau gimana? Bapak saya Pak. Oh gitu. Iya. Praktek di rumah sakit mana? Rumah sakit itu loh Pak, Bawisada Pak. Oh di situ. Iya. Berarti memang sih dari latar belakang orang tua itu kan di kesehatan, di kedokteran. Pastinya kan juga ingin anaknya juga masuk di kedokteran kayak gitu. Iya mungkin seperti itu sih Pak. Tapi ya kembali lagi ke diri Mas Aziz. Mungkin kalau Mas Aziz memang minat ya masuk nggak apa-apa. Kalau merasa terbebani ya nggak usah kayak gitu. Kan Mas Aziz punya dua tadi. Kalau menurut Mas Aziz terbebani apa enggak kalau masuk ke Enggak sih Pak, karena enggak, ya? saya enggak ingin meninggalkan keduanya itu loh Pak. Karena memang tertarik ya Iya, dari awal. suka banget Pak. Apalagi kalau ada eksperimen-eksperimen di sekolah itu Iya. saya datang paling awal Pak itu. Itu juga ada ekstrakir karya ilmiah remaja. Iya Pak, itu saya sempat mau ikut Pak itu Pak. Berarti belum ikut? Belum. Oh gitu. Iya. Ya mungkin bisa Mas ikut di situ. Itu kan tingkatannya itu kan biasanya langsung kabupaten, nggak ada tingkat kecamatan. Antar sekolah, kemudian kalau juara itu naik ke provinsi, naik ke nasional gitu. Rencana sih Pak, ini saya mau ikut ke situ. Iya. Mungkin di SMA nanti juga ada kok ekstra-ekstra kayak gitu. Tinggal ada seperti yang kedua itu yang saya inginkan, mungkin saya ikuti Pak. Ya nggak apa-apa, yang penting bisa membagi waktunya gitu. Iya. Iya, sudah mau 30 menit. Iya, gak kerasa Pak ya. Ya. Oke, jadi Mas Aziz di sini langkah yang Mas Aziz lakukan adalah sudah tidak kebingungan dalam memilih jurusan tadi. Nah, mungkin bisa diobrolkan ke orang tuanya kalau mau masuk di IPA dan saya tidak mau meninggalkan, tapi desain ini mau saya buat sebagai hobi. Nanti tetap dikomunikasikan dengan orang tua, minta dukungan, minta support kayak gitu Mas. Iya, Pak. Baik. Biar nanti kedepannya Mas Aziz itu dalam melakukan menjalani kesehariannya itu ada yang mensupport juga, orang tuanya tahu Mas Aziz itu seperti apa dalam keseharian, mungkin seperti itu. Di sini pelajarannya siapa? Di sini sejarah Pak. Sejarah. Iya. Sejarah itu Pak Wawan itu ya? Iya, Pak Wawan yang agak itu loh Pak, agak tinggi orangnya. Oh iya. Oke. Baik Mas, berhubung waktunya juga sudah selesai, mungkin kita cukupkan ya pertemuan konseling pada hari ini. Mungkin nantinya kalau Mas Aziz masih bingung lagi, pengen ngobrol dengan saya ya langsung datang aja. Atau sebelumnya sampean WA juga bisa. Oh iya Pak. Oke ya. Baik Pak, di sini saya juga ke kantin dulu beli minum soalnya. Oke ya. Pamit dulu Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukses Mas ya. Iya Pak, amin.